warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Komaria, nomor NIM 1351910095. Saya di sini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian eksperimen. Pertama-tama, apa itu rancangan penelitian? Rancangan penelitian merupakan suatu rencana, struktur, dan strategi penelitian yang digunakan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada, dengan mengupayakan optimalisasi yang berimbang antara validitas dan validitas luar. Mengapa suatu penelitian itu memerlukan sebuah rancangan? Karena suatu penelitian tanpa adanya rancangan itu seperti kita membangun sebuah rumah tanpa ada gambaran bagaimana rumah tersebut akan dibangun. Ada beberapa jenis rancangan penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian deskriptif. Yang kedua, rancangan penelitian potong lintang. Yang ketiga, rancangan penelitian kohort. Yang keempat, rancangan penelitian kasus kontrol. Yang kelima, rancangan penelitian eksperimen, di mana rancangan penelitian eksperimen ini yang akan saya bahas. Apa itu rancangan penelitian eksperimen? Rancangan penelitian eksperimen merupakan suatu rancangan penelitian studi yang dikembangkan untuk mempelajari fenomena dalam hubungan sebab akibat. Ada 3 ciri esensial dalam penelitian eksperimental. Yang pertama, manipulasi suatu variabel. Yang kedua, mengamati perubahan pada variabel lain. Yang ketiga, pengendalian pengaruh pada variabel lain. Ada 3 jenis rancangan eksperimen. Yang pertama, jenis rancangan pra-eksperimen. Yang kedua, jenis rancangan eksperimen. Yang ketiga, jenis rancangan eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Dari 3 jenis rancangan eksperimen tadi, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, rancangan pra-eksperimen. Rancangan pra-eksperimen memiliki 3 jenis. Yang pertama, one group design, di mana penelitian one group design dilakukan oleh satu kelompok yang diberi perlakuan tertentu, kemudian diobservasi akibatnya. Yang kedua, one group pre-test post-test design. Penelitian ini dilakukan oleh satu kelompok, lalu diobservasi sebelum dan sesudahnya perlakuan. Yang ketiga, the statistic group comparison, di mana penelitian ini ada 2 kelompok. Satu kelompok diberi perlakuan, lalu kelompok yang lain atau kelompok kedua sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Yang kedua, jenis rancangan eksperimen, di mana rancangan eksperimen ini memiliki 3 macam. Yang pertama, randomized control pre-test post-test design. Penelitian ini dilakukan oleh 2 kelompok. Kelompok pertama sebagai perlakuan dan kelompok kedua sebagai kontrol, lalu diobservasi sebelum dan sesudahnya. Yang kedua, randomized Solomon Ford design. Dari namanya sudah ada bahasa Inggris for. Jadi penelitian ini dilakukan oleh 4 orang. Nah, 2 kelompok tersebut sebagai perlakuan dan 2 kelompok lagi sebagai kontrol, lalu diobservasi akibatnya. Yang ketiga, factorial design. Penelitian ini dilakukan oleh 2 kelompok. Masing-masing kelompok akan mendapatkan variasi dan diobservasi akibatnya. Yang ketiga, yaitu rancangan kuasi eksperimen, di mana jenis rancangan kuasi eksperimen ini memiliki 2 macam. Yang pertama, the time series experiment. Penelitian ini dilakukan oleh satu kelompok yang diobservasi beberapa kali sebelum dan sesudah perlakuan. Yang kedua, yaitu non-randomized pre-test and post-test control group. Penelitian ini dilakukan oleh 2 kelompok. Kelompok pertama sebagai perlakuan dan kelompok kedua sebagai kontrol. Dan penelitian ini
dilakukan tanpa randomasi, lalu kemudian diobservasi sesudahnya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan tentang rancangan penelitian eksperimen. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.